ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Hadirin jamaah salat Zuhur azakumullah. Kembali kita bahas kajian tentang akidah tauhid. Masuki bab ke-16 bahwasanya malaikat tidak berhak diibadahi. Ini gambaran jamaah sekalian bahwa malaikat makhluk yang mulia, merupakan Rasul Allah. Perhatikan, malaikat itu utusan Allah. Gak boleh kita katakan malaikat pembantu Allah, gak boleh. Maha suci Allah dengan istilah pembantu. Jadi gak boleh kita mengatakan malaikat pembantu Allah. Malaikat dikasih gelar adalah Rasul Allah. Dia utusan Allah. Nah, dalam bab ini intinya ingin dijelaskan bahwa kita nggak boleh beribadah kepada malaikat sekalipun, nggak boleh. Ketika kita kesulitan, kita minta berdoa kepada malaikat, wahai Jibril tolong kami, wahai Mikail bantu kami, wahai Israfil perbaiki hidup kami. Ini nggak boleh. Ini jatuh syirik karena ibadah tetap hanya kepada Allah. Jadi salah kalau orang berdoa minta kepada malaikat, salah. Dalam bahasa akidah, beriman kepada malaikat itu meliputi 4. Pertama, beriman dengan adanya malaikat. Malaikat itu ada wujudnya. Jadi bukan ilustrasi. Beda dengan setan. Setan itu enggak ada. Setan itu sifat kejahatan. Jadi jin yang jahat dikatakan setan. Manusia kalau jahat juga dikatakan setan. Makanya kalau tengah jalan ada orang naik motor ugal-ugalan, kita bilang setan lu. Jadi setan itu sifatnya nggak ada, bentuknya nggak ada, itu sifat kejahatan. Kalau malaikat ada. Yang kedua, beriman kepada malaikat, beriman kepada nama-nama malaikat. Malaikat punya nama, dan nama asli malaikat itu belakangnya il. Jibril, Mikail, Israfil, itu artinya hamba Allah. Sama dengan nama Ismail, itu hamba Allah. Adapun yang lainnya nama tugas. Munkar, Nakir itu bukan nama malaikat, nama tugasnya malaikat. Gitu. Jadi nama asli malaikat itu ada yang namanya Jibril. Ini pemimpinnya para malaikat, penyampai wahyu. Demikian juga Mikail, ya, malaikat yang menurunkan hujan dan membagikan rezeki. Kemudian ada Israfil yang niup trompet. Dalam bahasa Nasrani sudah dirubah. Kalau Jibril, Gabriel, Mikail, Mikael, Israfil jadi Rafael. Rafael itu nama malaikat. Orang jadi nama Rafael ya, nama pesawat ya Rafael. Karena namanya Rafael itu nama Kristen sebenarnya, jangan pakai itu. Kalau mau nama Israfil, gitu. Ini nama-nama malaikat. Kemudian beriman kepada tugas malaikat. Malaikat mempunyai tugas. Jibril membawa wahyu. Ketika Nabi Muhammad wafat, Jibril pensiun dong Ustaz? Enggak. Jibril tetap ada tugas. Tugas malaikat Jibril apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu setelah Rasul wafat? Yaitu turun pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi tugas malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ngapain? Untuk memberikan salam kesejahteraan sampai waktu subuh.
Jadi malaikat Jibril dan yang lainnya turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, kita malam Lailatul Qadar lagi di mana, Pak? Udah di Alas Roban ya kan, yang pulang kampung. Udah ada di Cipali. Ada yang di Pularang itu. Udah pada pulang kampung. Harusnya malam Qadar kita sudah ada di masjid untuk etika menghidupkan malam Qadar. Jadi ada malaikatnya yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada malaikat yang tugasnya mencatat, mencatat raqib atid. Raqib atid itu nama tugas, bukan nama malaikat. Nama tugas. Ada malaikat pencabut nyawa, namanya malakul maut, bukan malaikat Israel, bukan. Penamaan malaikat Israel ini lemah. Lemah. Sama dengan malaikat Ridwan penjaga surga, ini juga lemah riwayat. Ya. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah hari Jumat di pintu masjid mencatat orang yang masuk ke masjid. Yang paling pertama seperti sedekah seekor unta. Yang paling akhir menjelang azan itu seperti seekor telur. Khatib naik mimbar tutup fadilah Jumat. Nah, kita baru datang tuh, udah khutbah kedua. Nih yang suka sahibul khutbah kedua. Jadi khutbah kedua baru datang. Dia nggak dapat pahala keutamaan Jumat. Ya, cuma ngebuburin doang. Ada lagi yang bikin jengkel, Pak. Khutbah Jumat di basement samping kantin. Jadi bukannya ke masjid, malah ke kantin. Alasannya apa? Kita dengerin khutbah sambil makan, Ustaz. Gak boleh, haram. Dalam bab Jumat, kalau khatib sudah naik mimbar, sudah azan Jumat, maka haram transaksi. Jadi kalau orang makan yang haram dia. Makan yang haram. Sekalipun perempuan. Jadi waktu Jumat, waktu haram transaksi. Wadarul baik kata Al-Quran. Tinggalkan jual beli. Ini sengaja, mentang-mentang masjidnya samping kantin. Dia makan pas dekat mimbar lagi. Kuntrang kantin. Kita khutbah dia makan. Begitu komat baru segera dia. Gak boleh, gak sah Jumatnya. Sambil makan, kurang ajar. Makanya saya minta kantinnya ditutup. Kalau pas sudah azan tutup. Walaupun perempuan gak boleh transaksi, walaupun perempuan gak boleh. Gak boleh. Gak sah transaksinya. Kalau dia makan berarti makan duit haram. Sama-sama makan duit haram. Si penjual makan duit haram, si pembeli makan duit haram. Karena transaksinya gak sah. Nah ini jemaah sekalian perhatikan, ada malaikat yang mencatat di pintu hari Jumat. Demikian juga ada malaikat yang tugasnya mencari majelis ilmu. Bapak bisa lihat hadisnya di kitab Bulughul Maram, di kitab Riyadhus Shalihin. Innalillah malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah punya malaikat yang tugasnya berkeliling di atas muka bumi, mencari orang-orang yang sedang ngaji. Jika malaikat mendapati orang ngaji, malaikat mencatat orang yang sedang ngaji. Apa doanya? Apa permintaan? Hadisnya panjang. Cuman di akhir hadis Allah berfirman, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Demi kebesaranku, aku ampuni dosa-dosa mereka. Salah satu keutamaan menuntut ilmu itu menghapus dosa. Mudah-mudahan kita semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang menarik di hadis itu, malaikat bertanya, "Ya Rabb, tapi ada salah seorang di antara mereka di majelis ilmu itu niatnya nggak ngaji." Niatnya kan nggak ngaji, numpang ngadem, ya kan? Pengen merem-merem dikit, ya kan? Ada lagi niatnya numpang wifi gratis, nggak modal, karena masjidnya pakai wifi masjid. Apa kata Allah? Humul julasa, mereka tetap orang yang bermajelis. La yasfa jalisu, tidak akan rugi duduk mereka. Lanjut tidur lagi dah. Walaupun niatnya udah kebaca, ya kan.
Nyender. Niatnya pengen merem dia, ya kan? Gitu. Karena di kantor kan nggak ada kasur ya kan, kecuali ruang direksi ada kasurnya. Mau nggak mau masjid sasaran, ya kan? Nggak ada di belakang tuh, ya. Belakang tembok tuh, lentang. Aduh, luar biasa, ya. Kita capek-capek ngajar di belakang orang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah ini tugas malaikat. Kemudian yang keempat ada pembahasan tentang sifat malaikat. Dalam surah Fatir Allah sebutkan malaikat itu punya sayap. Ada sayapnya 2, 3, 4, dan Allah lebihkan sayap itu sesuai dengan kemuliaan malaikat. Makanya malaikat Jibril punya 600 sayap. Satu sayapnya Jibril itu bisa menutup mata angin. Besar malaikat, besar Jibril. Makanya Nabi ketika pertama kali lihat malaikat pingsan. Ya, pingsan. Apa namanya? Kalau jatuh itu apa namanya? Kalau kaget jatuh, lemes, apa namanya? Ini. Iya, kayak pingsan, apa namanya? Kocor-kocor atau jangan gitu ya. Hah? Apa Pak, semaput ya? Oh, pingsan. Pokoknya apa? Pokoknya langsung jatuh dia. Ya, lemes. Ya. Jangankan ketemu malaikat, ketemu kuntilanak kayak kita. Oh, kejang-kejang kita ketemu kuntilanak. Ya. Apalagi ketemu malaikat. Makanya bohong orang ketemu malaikat, mati. Nabi dipanggil, ya Muhammad, nengok kanan, nengok kiri, nggak ada orang. Begitu ke atas, gede Jibril. Ya, jadi bohong orang bisa manggil malaikat Jibril, bohong. Nah ini malaikat. Kemudian ada malaikat namanya Hamlatul Ars, yang mikul ars. Ya, itu ada 8 malaikat. Yahmilu arsa rabbika yawma idzin tsamaniyah, yang memikul singgasananya Tuhan kalian pada hari kiamat itu ada 8. Namanya Hamlatul Ars, malaikat yang memikul ars singgasananya Allah. Jarak antara kuping sama pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Besar malaikat. Ada malaikat yang tugasnya niup trompet, Israfil. Sejak pertama diciptakan dia nggak pernah kedip. Ya, matanya menuju arasnya Allah, singgasananya Allah. Nggak pernah kedip. Khawatir pas kedip ada perintah Allah dia nggak tahu. Ya. Dan Nabi mengingatkan Israfil sudah menaruh trompetnya di mulutnya. Tinggal nunggu komando. Untung malaikat patuh. Coba kalau kita tes dulu gitu ya. Repot juga kalau malaikat tes dulu nih gitu ya. Ini malaikat tidak, malaikat patuh. Ya. Ini kebesaran Rabbul Alamin. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, tidak sejengkal di atas langit itu malaikat, ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Malaikat ibadah kan Ustaz? Ibadah sesuai dengan perintah Allah. Ada malaikat yang masuk Baitul Ma'mur, masjid di lantai ke-7, di langit ke-7. Namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk gantian, ibadahnya sekali. Adapun di dunia malaikat ada yang tugasnya berdoa, mendoakan orang yang masuk ke masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Malaikat mendoakan orang yang di masjid. Ya, selama dia di masjid benar. Kalau di masjid buka YouTube, ya kan, cari-cari yang nggak benar, ada apa tuh malaikat? Malaikat juga bergetan, ya kan. Oke. Kadang ada yang moto ustadznya, cekrek, kirim keselingkuhannya. Ustadznya gede nih. Kurang ajar. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada ayat Al-Qur'anul Karim surah Sabah
ayat 23. Sabah itu apa Pak? Sabah? Kaum Sabah di Yaman, kaum Sabah. Itu rajanya ratu siapa? Bilqis, yang nanti akhirnya jadi istrinya Nabi Sulaiman. Kerajaan Bilqis ini di Yaman, bukan di Jawa Tengah. Karena ada buku yang ditulis oleh Fahmi Fasa, orang Indonesia, kiai, bahwa kerajaan Sabah itu Candi Borobudur. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Bahwa kerajaan Sabah itu di Magelang. Sulaiman itu nabi orang Jawa. Alasannya depannya Su. Iya Su. Kan orang Jawa depannya Su ya Pak, Soeharto, Soekarno, Suparjo. Ya. Nah Sulaiman diklaim sebagai orang Jawa. Tapi buku ini bestseller loh Pak. Saya juga kaget, dia bukan tokoh sejarah, dimaksa-maksain. Dan di Borobudur katanya peninggalan Ratu Bilqis, kerajaan Sabah. Ini ngawur, semua ahli tafsir sepakat kerajaan Sabah itu di Yaman. Sisa-sisanya masih ada. Luar biasa negeri Bapak nih. Ngawur tapi bestseller. Ngawur bestseller. Ya, jadi Borobudur yang benar itu yang bikin orang Uzbekistan, orang Rusia. Yang dia sukses di di Pulau Jawa, sebelum dia balik ke negerinya, dia bikin Candi Borobudur, kenang-kenangan. Jadi curug Candi Borobudur itu ornamen kondisi Indonesia. Ada Islam, ada Buddha, semua agama ada di situ, Nasrani. Bahkan ada gambar porno yang ditutup oleh Kementerian Pendidikan. Bagian bawahnya gambar porno, berarti ada prostitusi juga di situ. Ya,